Definisi: ketajaman penglihatan adalah kemampuan untuk membedakan bagian-bagian detail yang kecil baik terhadap objek maupun terhadap permukaan. Sedangkan penurunan ketajaman penglihatan merupakan suatu penurunan kemampuan membedakan bagian-bagian detail yang kecil baik terhadap objek maupun terhadap permukaan, di mana objek tersebut menjadi terlihat buram atau kabur. Faktor yang mempengaruhi ketajaman penglihatan: 1. Usia. 2. Lama kerja mata. 3. Intensitas cahaya. 4. Obat-obatan. 5. Penyakit: A. DM. B. Hipertensi. 6. Vitamin A. 7. Kontras. 8. Luminensi. Macam-macam gangguan pada mata. Miopi atau rabun jauh merupakan kelainan pada mata di mana penderitanya dapat melihat objek yang dekat dengan jelas, tetapi pada objek yang jauh jaraknya terlihat kabur. Pada penderita miopia, objek yang dekat jaraknya terlihat jelas dan objek yang jauh terlihat kabur. Miopia disebabkan karena bola mata yang terlalu panjang sehingga cahaya berfokus di depan retina. Miopia dapat diatasi dengan menggunakan lensa cekung. Hipermetropia atau rabun dekat merupakan kelainan pada mata di mana penderitanya dapat melihat objek yang jauh lebih jelas daripada objek yang dekat jaraknya. Pada hipermetropia, objek yang jauh lebih jelas dan objek yang dekat jaraknya. Hipermetropia disebabkan karena bola mata yang terlalu pendek sehingga cahaya berfokus di belakang retina. Hipermetropia dapat diatasi dengan menggunakan lensa cembung. Yang ketiga, astigmatisme. Yang keempat, presbiopia. 5. Anisometropia. Penjabaran dari cara pemeriksaan virus dengan beberapa tahapan. Menggunakan cat, yaitu membaca cat dari jarak yang ditentukan, biasanya 5 atau 6 meter. Digunakan jarak sepanjang itu karena pada jarak tersebut mata normal akan relaksasi dan tidak berkomandasi. Kartu yang digunakan ada beberapa macam. Yang pertama, Snellen cat. Snellen cat yaitu kartu bertuliskan beberapa huruf dengan ukuran yang berbeda dan untuk pasien yang bisa membaca. 2. E-cat. E-cat yaitu kartu yang bertulisan huruf E semua tapi arah kakinya berbeda-beda. Yang ketiga, cincin London. Cincin London yaitu kartu dengan tulisan berbentuk huruf C tapi dengan arah cincin yang berbeda-beda. Cara pemeriksaan: A. Kartu diletakkan pada jarak 5 atau 6 meter dari pasien dengan posisi lebih tinggi atau sejajar dengan mata pasien. Bila jarak 5 meter, maka visus normal akan bernilai 5/5, artinya mata normal dapat melihat pada jarak 5 meter. Pasien juga dapat melihat pada jarak 5 meter. Bila berjarak 6 meter, berarti visus normalnya 6/6. Satuan selain meter ada kaki sama dengan 20/20, ada juga log, logaritma. B. Pastikan cahaya harus cukup. C. Bila ingin memeriksa visus mata kanan, maka mata kiri harus ditutup dan pasien diminta membaca kartu. Cara menilai visus dari hasil membaca kartu: 1. Bila pasien dapat membaca kartu pada baris dengan visus 5/5 atau 6/6, maka tidak usah membaca pada baris berikutnya sampai visus normal. 2. Bila pasien tidak dapat membaca kartu pada baris tertentu di atas visus normal, cek pada satu baris tersebut.
3. Bila cuma tidak bisa membaca satu huruf, berarti visusnya terletak pada baris tersebut dengan fase 1. 4. Bila tidak dapat membaca 2, berarti visusnya terletak pada baris tersebut dengan fase 2. 5. Bila tidak dapat membaca lebih dari setengah jumlah huruf yang ada, berarti visusnya berada di baris tepat di atas baris yang tidak dapat dibaca. 6. Bila tidak dapat membaca satu baris, berarti visusnya terdapat pada baris di atasnya. 7. Bila terdapat penurunan visus, maka cek dengan menggunakan pinhole, alat untuk memfokuskan titik pada penglihatan pasien. A. Bila virus tetap berkurang, berarti bukan kelainan refraksi. B. Bila visus terjadi lebih baik dari sebelumnya, berarti merupakan kelainan refraksi. Pendidikan kesehatan penurunan fungsi ketajaman penglihatan. 1. Anjurkan pasien untuk menghindari posisi tidur saat membaca dan pastikan membaca buku dengan jarak kurang lebih 30 cm. 2. Anjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel. 3. Anjurkan pasien untuk melakukan senam mata jika mata terasa lelah. 4. Anjurkan pasien untuk tidak membaca dengan keadaan pencahayaan yang kurang atau gelap. 5. Anjurkan pasien untuk membatasi penggunaan gadget atau smartphone. 6. Anjurkan pasien untuk menghindari paparan sinar biru atau sinar UV secara langsung. 7. Anjurkan pasien menggunakan kacamata khusus saat melakukan aktivitas di luar. 8. Anjurkan pasien untuk memperbanyak minum air putih. 9. Anjurkan pasien untuk mengkonsumsi suplemen. 10. Anjurkan pasien untuk perbanyak mengkonsumsi sayuran hijau. 11. Anjurkan pasien untuk membersihkan mata dengan cara mengusap menggunakan handuk basah atau umpat tetes mata. 12. Anjurkan pasien untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter minimal 2 tahun sekali.